Saya merah. Em, Siang ini kita melanjutkan materi perkuliahan untuk dasar depan. Jadi em, siang hari ini kita akan membahas tentang pengukuran fisik atau ini medis pada atlet gitu ya. Mungkin teman-teman pas baca judulnya mungkin ada yang bertanya-tanya, terus kita sebagai ahli gizi gitu ya, nanti perannya seperti apa? Itu memang kalau untuk asesmen fisik, klinis, dan medis itu memang apa namanya yang MOKOI gitu ya, atau penanggung jawabnya biasanya jadi physicians, bisa dokter, kemudian perawat gitu ya, kayak ahli gizi pun gitu ya, itu juga bisa terlibat ya, atau ya bisa involve juga dalam asesmennya gitu. Atau kita sebagai ahli gizi juga bisa terlibat dalam setelah hasilnya gitu ya, hasilnya didapatkan, kita bisa terlibat juga di situ gitu. Jadi teman-teman ada yang pernah mendengar gitu ya atau membaca berita gitu, misalnya kayak atlet yang lagi bertanding tapi terus di tengah-tengah kemudian dia kolaps gitu, bisa pingsan atau apapun ya, atau misalnya ada masalah dengan jantungnya gitu sehingga dia kolaps di lapangan, dia harus dilarikan segera ke rumah sakit misalnya. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar ya, bahkan mungkin ini sebetulnya kadang tuh tidak hanya terjadi pada atlet, tapi juga pada orang-orang yang dia berolahraga gitu ya misalnya. Nah itu juga ada. Jadi kadang-kadang ada teman-teman mungkin pernah mendengar ya kejadian seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya harus diantisipasi dulu sebelumnya. Kita harus bisa mengambil satu langkah yang tujuannya itu adalah untuk mencegah gitu ya, untuk mencegah yang paling sering itu memang terkait dengan jantung ya. Jadi ada misalnya kayak contohnya cardiac arrest gitu ya, itu contoh yang paling sering terjadi karena memang biasanya terkait dengan olahraga, itu ada peningkatan denyut jantung dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga ada tekanan-tekanan juga, kadang ada kondisi-kondisi psikologis dan psikis juga yang bermain di situ sehingga menambah ya, menambah apa namanya tekanan, jadi menambah beban juga untuk atletnya sehingga hal-hal seperti ini sering terjadi, bisa terjadi gitu. Ya. Nah, jadi ini yang terjadi sebetulnya teman-teman. Jadi ketika seorang atlet itu dia sedang berolahraga, misalnya latihan atau bahkan ya khususnya ketika dia bertanding, itu pasti akan ada stres fisik yang apa namanya yang dialami oleh atlet tersebut gitu ya. Jadi baik dari badannya sendiri, stres fisik badannya gitu ya, itu pasti ada. Kemudian juga tadi misalnya kalau di event-event khusus kayak di pertandingan itu tidak hanya stres fisik yang di situ yang bermain di situ berperan di situ, tapi juga ada stres apa namanya mental gitu ya atau psikis juga yang berperan gitu. Tapi di sini memang kita fokuskan dulu pada yang fisik gitu ya, karena kalau misalnya stres psikis itu kan setiap orang itu bisa berbeda ya gitu. Sementara kalau stres fisik itu ya semua mengalami gitu. Jadi ada stres fisik ketika seseorang atlet sedang berolahraga, berlatih atau bertanding gitu ya. Kemudian dari situ nanti tubuhnya itu ada dua hal ya yang bisa terjadi di tubuhnya. Jadi yang pertama, kalau yang di sebelah kiri itu ketika tubuhnya bisa beradaptasi gitu, maka nanti hasilnya adalah hasil yang positif. Jadi ada peningkatan kapasitas fisik gitu ya, kemudian performa yang baik juga gitu. Kalau untuk apa namanya latihan gitu, ketika dia bisa beradaptasi dengan stres fisik yang diberikan gitu, maka dia akan bisa berdampak pada peningkatan kapasitas fisik gitu. Yang mana itu diharapkan gitu ya. Jadi kan ketika atlet itu berolahraga itu sebetulnya memang kita memberikan stres fisik gitu yang tujuannya memang untuk apa namanya, kapasitas fisiknya atlet tersebut sehingga bisa perlahan-lahan itu meningkat gitu. Nah, tapi kan memang
nanti, yang harus diperhatikan adalah seberapa banyak sih stres fisik itu harus diberikan gitu ya pada seorang atlet yang sehingga tubuhnya itu bisa beradaptasi. Kalau misalnya ternyata terlalu tinggi gitu ya, maka nanti tubuhnya bisa terjadi yang namanya overload atau overuse gitu ya di sini ketika tubuhnya itu tidak mampu beradaptasi dengan stres fisik yang diberikan sehingga terjadi malah justru, masalah atau hal-hal negatif ya, misalnya seperti, cedera, kelelahan, kemudian masalah kesehatan lain, bahkan tadi kalau misalnya, stres fisiknya itu kaitannya dengan, performa jantung, kardiorespiratory gitu ya, jantung dan pernafasan, nanti bisa berdampak fatal gitu hingga kematian, gitu. Jadi prinsipnya sebetulnya seperti ini. Nah, sehingga untuk mencegah hal tadi, maka kan sangat diperlukan, adanya asesmen gitu ya. Jadi asesmen yang meliputi tadi kan kondisi fisik, klinis, dan medis gitu. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuannya yang pertama tentu kita ingin memastikan ada keamanan, atlet itu berolahraga gitu ya, ketika training maupun kompetisi. Jadi kita make sure kita memastikan keamanan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya kita juga bisa mengidentifikasi jika ada masalah medis yang, ada di atletnya, gitu. Ini hanya contoh ya, misalnya, kondisi, masalah terkait dengan kardiovaskular, misal jantung ya, kemudian, muskuloskeletal, itu juga, harus bisa mengidentifikasi. 2 ini sebetulnya apa namanya, organ yang paling fatal ya, gitu. Jadi yang paling, apa namanya, penting paling, istilahnya paling menentukan gitu ya untuk seorang atlet terkait dengan, eee, kesehatannya gitu. Kemudian, selain kita mengidentifikasi masalah kesehatan juga ini resiko ke injury gitu ya, resiko kelelahan atau bahkan sampai resiko terjadinya kematian mendadak gitu. Jadi selain mendeteksi masalah yang sudah ada, jadi kalau yang atas ini kan identifikasi masalah kesehatan yang sudah ada di atlet tersebut gitu ya. Nah, kalau yang bawah itu kita mengidentifikasi resikonya gitu. Jadi, kalau kita melihat misalnya kita asesmen atlet gitu ya, kemudian didapatkan, oh dia, masalah dia kondisi kardiovaskularnya seperti ini, kemudian muskuloskeletalnya seperti ini, kemudian, organ-organ lainnya seperti apa, dari situ kan kita bisa ya melihat kira-kira bisa tentu saja supaya, coach-nya gitu ya, itu bisa, merencanakan gitu program latihan gitu. Jadi misalnya kalau atlet itu ditemukan dia mempunyai masalah muskuloskeletal, tapi, program latihannya bisa dimodifikasi gitu ya, sehingga atletnya tuh bisa, apa namanya, bisa tetap latihan gitu ya, meskipun dia ada kondisi tadi, sambil misalnya misalnya kan untuk kondisinya masih harus fisioterapi misalnya dan lain sebagainya. Jadi, dia bisa bisa direncanakan program yang sesuai gitu, asesmennya seperti apa. Kemudian yang terakhir, sangat penting teman-teman karena kalau misalnya dilakukan secara jadi ini sangat penting karena kita jadi bisa mendeteksi lebih awal gitu ya, itu yang pertama. Kemudian juga kemudian juga kita bisa punya apa namanya, data yang continuous gitu ya. Jadi misalnya kita bisa mengikuti perjalanan, kesehatan si atlet tersebut. Nah itu sangat penting karena kadang-kadang misalnya, ada masalah kesehatan tertentu yang sebetulnya itu dia sudah mulai manifestasinya tuh sudah mulai dari beberapa bulan sebelumnya misalnya, gitu. Jadi kita bisa, apa namanya, mengantisipasi ya dari lebih awal gitu terkait dengan, apa sih masalah kesehatan yang mungkin mungkin nanti ke depannya bisa muncul. Tuh, jadi salah satu pentingnya asesmen ini adalah untuk monitoring gitu ya, secara periodik. Kemudian kapan dilakukan gitu, jadi, kita, ada 2 jenis ya, ada 2 jenis. Ada yang pertama tuh kita sebut pre-participation, physical examination atau kita singkat PPI.
Kalau PPI ini kita biasanya lakukan 1 kali, gitu. Jadi biasanya 1 kali, mmm, sebelum season mulai misalnya atau sebelum kompetisi tertentu gitu ya. Jadi namanya namanya kan pre-participation ya. Jadi sebelum atlet itu berpartisipasi dalam satu event. Nah, event-nya ini bisa event kompetisi, bisa event apa namanya, masuk di training center misalnya gitu ya. Tapi dia biasanya memang di awal sebelum atletnya itu partisipasi di event olahraga apapun gitu. Tujuannya di sini tentu saja kita mau mempromosikan, apa namanya, partisipasi yang aman gitu ya. Jadi atlet bisa berlatih atau bertanding secara aman, bukan tujuan utamanya itu bukan kita kemudian mau mengeksklud atlet dari partisipasi. Tentu memang nanti kalau misalnya hasilnya itu, ada rekomendasi ya, pasti dari hasilnya itu tidak bagus, ya memang pada akhirnya tetap ada juga rekomendasi yang kita mengeksklud, atau, membatalkan partisipasi atlet tersebut ya ada gitu ya, cuman tujuan utamanya tuh bukan itu, gitu. Kemudian ada juga yang periodik tadi yang saya sampaikan, jadi ada juga yang secara periodik yang tujuannya itu lebih ke untuk monitoring evaluasi. Ini bisa dilakukan secara, apa namanya, tahunan atau 2 kali setahun atau 3 kali setahun. Mungkin yang saya cerita sedikit ya, yang saat ini sedang, dilakukan juga oleh, Kemenpora gitu. Kemenpora kan, punya beberapa training center ya, teman-teman, untuk atlet muda gitu, atau kita sebutnya namanya PPLP, mungkin teman-teman kalau ada yang tahu, itu ada di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi di Indonesia gitu. Jadi itu sekarang itu kita melakukan yang namanya Monef di tahun ini. Jadi setiap 3 bulan itu kita adakan Monef gitu. Jadi Monefnya termasuk salah satunya terkait dengan, apa namanya, assessment untuk medis ya, clinical dan medis gitu. Jadi itu ada ada kita lakukan, 3 bulan sekali gitu. Ini juga masih ongoing gitu. Mmm, jadi dari hasil itu kita bisa memonitoring seperti apa sih kondisi kesehatan atletnya. Tapi di sini tidak hanya kondisi kesehatan aja yang kita nilai gitu ya, atau kita evaluasi, tapi juga yang lainnya, termasuk juga gizi, termasuk juga, psikologisnya dan lain sebagainya. Tapi salah satu bagian dari Monef itu adalah, mmm, assessment untuk health assessment ya, health examination gitu. Jadi ini sangat tergantung dengan apa, penyelenggaranya, jadi tentunya akan tergantung juga dengan budgeting misalnya kalau misalnya punya budget yang lebih, dia bisa menyelenggarakan lebih sering, misalnya 3 bulan sekali, tapi mungkin setidaknya minimalnya setahun sekali lah, gitu. Ya. Kemudian ini beberapa, tipe assessment-nya, jadi, apa, aspek yang ikut di-assess itu ada cukup banyak ya, misalnya contoh ya untuk kardiovaskular misalnya kita menanyakan historinya juga. Jadi riwayat-riwayat yang kaitannya dengan kesehatan jantung itu kita tanyakan, termasuk juga nanti history family-nya. Jadi kalau di keluarganya itu ada masalah terkait dengan jantung, itu juga kita tanyakan. Kemudian, kita juga ada namanya EKG. Jadi, seperti yang kita lakukan juga yang dilakukan sekarang ini di Kemenpora itu juga kita ada EKG. Jadi, atlet itu juga kita, tes EKG gitu ya, kita lihat seperti apa ritme jantungnya dan lain sebagainya, gitu. Kemudian ini ada fungsi yang muskuloskeletal juga gitu ya, muskuloskeletal ini bisa bisa macam-macam ya, kita bisa melihat di laboratorium, kita bisa melihat fungsinya, kita juga bisa misalnya itu kita bisa menggunakan, CT scan atau MRI, tapi itu untuk level yang sudah advance gitu. Nah, tapi juga ada, yang lainnya, area lain juga yang kita biasanya assess juga, yaitu terkait dengan kesehatan apa, fungsi syaraf, respiratori, nah, itu mencukupi hampir semua area gitu. Bahkan juga yang kita lakukan juga, di apa, Monef PPLP itu kita juga meng-assess kesehatan mata, fungsi penglihatan dari atlet. Jadi mereka juga tes yang pakai huruf itu ya, teman-teman saya lupa namanya apa. Tapi ada juga itu tes, jadi untuk melihat, kesehatan fungsi, penglihatannya itu juga kita cek gitu. Kemudian termasuk dental juga gitu ya, jadi ada cukup banyak
termasuk dermatologi. Jadi dermatologi nanti juga akan saya jelaskan ya lebih detailnya itu juga terkait dengan penyakit-penyakit kulit yang bisa menular itu juga ada yang dievaluasi karena beberapa olahraga itu kan dia close kontak ya, gitu. Jadi bisa menular kan ke apa namanya, ke lawannya gitu ya. Kalau misalnya ternyata dia ada penyakit skabies misalnya atau penyakit kulit lainnya gitu. Jadi itu juga salah satu yang harus kita lihat gitu. Jadi tidak hanya kardiologi atau, respiratori gitu ya teman-teman, tapi juga sampai di, dermatologi, dental, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada pemeriksaan darah gitu. Jadi, ini juga mungkin yang cukup dekat ya kaitannya dengan kita sebagai ahli gizi nanti gitu. Pemeriksaan darah juga ada, misalnya pemeriksaan kadar kolesterol, kemudian glukosa darah, asam urat gitu ya. Kemudian hemoglobin itu juga dilakukan pada atlet. Jadi, itu juga salah satu, bagian dari penilaian status gizi juga ya, teman-teman, untuk melihat, bagaimana sih kaitannya dengan dietnya dia, gitu. Dan nanti teman-teman sebagai ahli gizi juga dari hasil pemeriksaan hematologi itu juga bisa menyusun, apa namanya, intervensi gizinya seperti apa, gitu. Itu, kemudian nah, jadi ini adalah komponen untuk, pemeriksaan fisik gitu ya, teman-teman. Jadi yang pertama dari mata dulu. Jadi mata itu juga ada, tadi ya saya sampaikan ada pemeriksaan mata, memang nanti kalau memang diketahui matanya itu fungsi matanya itu ada minus berapa gitu ya, itu pasti akan disarankan untuk menggunakan kacamata gitu. Mungkin teman-teman juga, bahkan untuk atlet yang memang dia sangat membutuhkan, fungsi penglihatan yang baik, kayak misalnya mungkin kayak panahan gitu ya teman-teman, misalnya itu, pasti sangat dibutuhkan gitu. Jadi pemeriksaan mata ini nanti, akan apa namanya, akan memberikan rekomendasi gitu ya, apakah dia misalnya harus menggunakan kacamata, misalnya ketika dia bertanding, gitu. Kemudian tadi ya, skin atau dermatologi gitu, jadi kalau misalnya ada tanda-tanda infeksi penyakit kulit misalnya seperti skabies gitu ya, nah itu juga bahkan bisa mendisqualify atlet tersebut dalam olahraga, terutama kalau tadi ya, jadi dia cabang olahraganya itu melibatkan kontak fisik yang cukup intens gitu ya. Gitu, atau misalnya ada ini, alat yang digunakan secara bergantian. Nah, itu juga, tentu bisa meningkatkan penularan ya untuk penyakit infeksi, kulit tersebut, gitu. Misalnya contoh ya kalau di atlet senam itu kan pakai, mats gitu ya di bawah. Nah, itu juga, mmm, pasti kalau misalnya ada atlet yang dia punya masalah kulit gitu ya, itu sangat bisa menjadi penularan ya, terjadi penularan di situ. Kemudian, respiratori itu kaitannya dengan, biasanya dengan asma gitu ya, apakah ada bawaan asma atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya ada kesulitan bernafas gitu, nah itu kita bisa mencurigai adanya, asma gitu ya. Sebetulnya asma itu bisa dikontrol ya teman-teman. Jadi ada memang yang dia itu, apa ya, semacam kayak live with asthma gitu. Memang dia harus punya beberapa medications yang memang untuk mengkontrol asmanya, tapi kalau misalnya dideteksi adanya sesak nafas atau kesulitan bernafas gitu ya, maka, kita khawatirkan bahwa asmanya itu tidak terkontrol. Itu. Kemudian kalau terkait dengan kardiovaskular, jadi kita mendengarkan melihat itu ya dari AG tadi ya, apakah ada, yang misalnya dia tidak ritmenya itu tidak reguler, tidak teratur gitu ya. Kemudian murmurs, jadi kita dengarkan gitu apakah ada, denyut nadi yang abnormal, yang tidak normal gitu ya. Jadi itu beberapa pemeriksaan yang terkait dengan kardiovaskular. Nah, selanjutnya, mmm, di bagian abdomen juga kita, biasanya ada asesmen yang kaitannya untuk melihat apakah ada perbesaran organ biasanya. Jadi organomegali ya, atau apakah ada perbesaran organ di daerah, ketika dicek di perut ya, diraba di area perut, kemudian juga organ reproduksi dan juga organ, urinary itu juga kita cek. Kemudian terkait dengan muskuloskeletal juga ada beberapa examination yang, terutama dilakukan di area seperti, pundak, kemudian lutut, dan ankle. Jadi ini adalah area-area yang high risk ya teman-teman, sehingga sangat
diperlukan adanya assessment yang mendalam. Nah, biasanya juga terkait dengan muskuloskeletal itu kita mengobservasi beberapa sign and symptoms untuk sindrom-sindrom yang memang dia sangat menjadi concern ya pada atlet. Misalnya contoh yang pertama adalah Marfan syndrome. Jadi Marfan syndrome itu adalah kondisi ketika seorang atlet itu dia postur badannya itu sangat tinggi, sangat tinggi gitu ya, kemudian sangat kurus, lalu jari-jarinya itu panjang, ini ciri-ciri kenampakan dari luarnya gitu ya. Jari-jarinya itu panjang, kemudian dia flat feet juga, jadi kakinya itu telapak kakinya itu datar, kakinya juga cenderung panjang, tangannya juga jadi dia kalau tangannya gantung di samping badan itu sangat panjang gitu ya. Kalau misalnya dia merentangkan, apa namanya, kedua lengannya gitu ya, itu akan sangat jauh, lebih panjang daripada tinggi badannya, gitu. Jadi itu beberapa contohnya. Nah, untuk, ini adalah sebuah sindrom juga yang ada kaitannya juga nanti dengan fungsi jantung gitu. Jadi memang biasanya untuk sindrom seperti ini itu harus dicek ya sign and symptoms-nya. Kemudian juga, ada namanya osteoskeletal disease, ini kalau misalnya di bagian lutut ya, itu ada inflamasi. Jadi kalau tampak dari luarnya itu teman-teman, itu nanti ada yang menonjol lagi gitu di bagian bawah lututnya. Jadi di bawah dari tempurung, apa, tempurung lututnya itu, di bawahnya itu ada bagian yang menonjol. Nah eee, itu bisa dicurigai ya, di dalamnya ada inflamasi. Jadi ini beberapa contoh pengukurannya untuk, physical examination. Kemudian kita juga perlu melihat, olahraganya itu seperti apa sih karakteristik fisiknya gitu ya, intensitas fisikalnya seperti apa. Nah, ini ada dia menggambarkan gitu ya, kalau untuk yang bawah gitu ya, jadi kalau semakin ke kanan, jadi ini semakin ke kanan dari low, moderate, high, ini menunjukkan bahwa olahraga tersebut itu cukup dinamik gitu ya, maksudnya pergerakannya cukup dinamis gitu. Kemudian untuk yang dari bawah ke atas, jadi semakin ke atas itu statik komponennya semakin tinggi, jadi dia lebih banyak membutuhkan kekuatan gitu. Nah, kalau teman-teman lihat berarti nanti untuk yang ada di sebelah sini kanan atas ya, ini adalah olahraga yang dia dinamis, sangat dinamis, tapi juga dia komponen statisnya sangat tinggi gitu. Jadi, ini pengkategorian olahraga ya, teman-teman berdasarkan, apakah dia itu, dinamik kontennya lebih tinggi gitu ya, atau statik komponen lebih tinggi, atau dua-duanya tinggi gitu. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan dengan membahas, PPE ya. Tadi yang saya sampaikan ada pre-participation physical examination. Jadi PPI ini memang sebuah guideline atau sebuah instrumen pemeriksaan yang dia sudah ada secara evidence itu memang sudah tegak gitu ya, evidence base. Kemudian dia juga menggambarkan bagaimana kita harus laksanakan penggalian medical history yang mendalam ya. Kemudian physical exam yang juga sudah targeted gitu. Jadi sebenarnya fokusnya adalah tadi ya, kita mendeteksi ada yang berkaitan dengan adanya beberapa resiko ya terhadap sistem organ tubuh kita. Oke, nah untuk instrumen PPI sendiri itu dikembangkan oleh di Amerika ya, teman-teman. Jadi ada 6 medical societies yang ikut Academy of Family Physicians, kemudian Sports Medicine, Pediatrics juga masuk karena memang ada juga atlet yang masih muda atau atlet yang masih di bawah umur ya. Itu kemudian Orthopedic Society, jadi tentunya terkait dengan muskuloskeletal tadi juga penting. Kemudian American College of Sports Medicine dan juga Osteopathic Academy of Sports Medicine. Jadi ada 6 medical societies yang ikut mendevelop instrumennya.
Kemudian ini sedikit tentang historinya, jadi bagaimana PPI itu dikembangkan, dari satu versi ke versi yang berikutnya. Jadi sudah ada beberapa edisi ya, yang terakhir itu adalah edisi yang kelima. Gitu. Jadi, mulai dikembangkan tahun 1905, kemudian sudah tahun 1980 itu mulai masuk pada ini ya, kebijakan ya. Jadi memang dirasa penting, kemudian dimasukkan dalam kebijakan bahwa perlu diadakan PPI ini itu untuk screening, khususnya saat itu yang menjadi concern utama adalah cardiac issues. Gitu. Kemudian, ditingkatkan lagi di tahun 96, jadi guideline sudah lebih lengkap lagi di tahun 96 dan di tahun 2019 yang sering kita pakai sekarang. Itu edisi yang kelima, jadi ada beberapa update di dalamnya. Jadi misalnya seperti olahraga, di sekolah ya. Jadi kan sekolah itu kan juga harus promoting physical activity, jadi, ada juga guideline untuk itu. Kemudian terkait dengan mental health, isu-isu terkait mental health yang semakin, ke sini semakin, dirasa penting gitu ya. Kemudian ada juga isu terkait dengan transgender athletes, kemudian female athlete rights gitu, jadi yang masalah kesehatan yang apa namanya, resikonya tinggi pada atlet perempuan, atlet putri, kemudian, adanya beberapa tes baru dan juga, pada atlet-atlet yang dia ada special needs gitu, atau mungkin atlet-atlet yang, difabel gitu ya. Kan ada juga ya atlet yang difabel itu ya teman-teman, gitu. Oke, kemudian, ini adalah tujuan dari PPI gitu. Jadi ada tujuan utama dan tujuan, apa namanya, sekunderinya gitu. Jadi yang primary objectives-nya adalah tadi kita mendeteksi adanya, kondisi yang bisa membatasi performa atau membatasi apa namanya, partisipasi dalam olahraga tersebut, gitu. Kemudian juga untuk mendeteksi, apakah ada kondisi-kondisi yang nanti bisa, meningkatkan resiko cedera, gitu. Misalnya contoh seperti, kalau ada injury belum sempat, treated sampai apa ya, sampai tuntas gitu ya, itu kan nanti bisa muncul tuh, bisa menjadi pemicu lagi gitu kan. Ketika dia misalnya, olahraga, atau bertanding gitu ya, gitu. Kemudian juga biasanya memang di beberapa kompetisi besar itu mereka mewajibkannya yaitu, hasil dari, PPI-nya seperti apa gitu. Jadi memang salah satu tujuan utamanya adalah untuk, memenuhi requirements, untuk bertanding, untuk berkompetisi gitu. Kemudian kalau untuk objektif yang sekunderinya ya untuk melihat ini ya, untuk menentukan secara umum gambaran kesehatannya seperti apa, kemudian kita juga meng-counseling atlet terkait dengan beberapa isu kesehatan yang penting gitu ya. Kemudian ya untuk mengakses, level kebugaran dan juga performance dari atlet. Jadi ini adalah apa ya, tujuan plusnya gitu ya dari pelaksanaan PPI-nya. Nah, untuk PPI sendiri ada 3 komponen pemeriksaan. Jadi, yang pertama itu menggunakan, riwayat gitu ya, atau kita history taking namanya, gitu. Nah, tadi saya sebutkan ya, bahwa history taking di sini itu, termasuk yang personal gitu, maupun yang, family health-nya. Jadi, riwayat apa namanya, riwayat untuk, keluarga itu juga ditanyakan. Oke, kemudian, yang kedua adalah physical examination. Jadi kita melihat apa, secara langsung gitu ya kepada, atletnya. Jadi ada beberapa yang kita cek di sini ada vital signs, kemudian penglihatan tadi ya beberapa, apa, organ tubuh tadi yang dicek. Nah, itu termasuk di sini physical examination. Kemudian juga ada tambahan lagi satu yaitu laboratori, gitu. Jadi di sini seperti urine test, kemudian tes darah juga, dan nanti juga sebetulnya ada imaging juga ya, misalnya CT scan dan MRI, tapi itu kayak kalau dibutuhkan ya, gitu. Nah, ini guideline-nya teman-teman, jadi PPI itu setidaknya dilaksanakan itu 6 minggu sebelum event. Jadi kalau misalnya,
udah tinggal 4 minggu sebelum event sudah terlambat gitu. Jadi harusnya 6 minggu sebelum event-nya gitu. Kemudian dilakukan menggunakan, form resminya gitu. Nah, kemudian yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaannya adalah medical doctors jadi sini. Jadi dia tuh seperti apa ya, seperti ketuanya gitu ya, penanggung jawab. Kemudian ada nurse practitioner juga bisa, atau ada physician yang memang dia, biasa membantu ya untuk, pemeriksaan kesehatan, gitu. Lalu yang harus dipastikan juga ketika melakukan, PPI adalah, adanya private setting. Maksudnya, lokasinya tuh harus private, gitu. Karena kan pemeriksaannya tadi ada EKG juga ya, di mana ketika EKG itu kan harus, melepas baju gitu ya. Jadi memang kita harus menyediakan satu ruang gitu ya, satu ruangan khusus yang tertutup, sehingga, pemeriksaan itu bisa dilakukan dengan nyaman gitu ya. Kemudian juga kita harus memastikan confidentiality dari information dari hasil pemeriksaan atlet kita itu juga harus kita jaga kerahasiaannya dan hanya mungkin disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, yang memang memerlukan. Gitu. Jadi karena membutuhkan private setting gitu ya, maka memang pemeriksaan kalau dilakukan di ruang ganti gitu ya misalnya atau bahkan di gimnasiumnya itu memang tidak tidak, ideal gitu untuk melaksanakan PPI. Nah, kemudian ini adalah beberapa rekomendasi khusus gitu ya terkait dengan PPI. Jadi untuk pelaksanaan, PPI itu ada beberapa yang memang sudah, secara evidence kalau kita lihat di sini ya teman-teman, evidence ratingnya itu, C. Artinya kalau kita cek di bawah, C itu sama dengan konsensus. Gitu. Sehingga kalau sudah konsensus itu berarti sudah merupakan satu kesepakatan gitu ya, antara beberapa expert gitu ya, kemudian juga sudah melihat evidence-nya juga, kemudian, praktek yang sering dilakukan gitu, expert opinion dan lain-lain. Jadi, sudah istilahnya sudah, disepakati lah ya, sudah sampai konsensus. Nah, itu beberapa contohnya yang pertama, itu, bahwa tadi ya, 6 weeks before activity. Jadi harus dilaksanakan paling lambat itu 6 minggu sebelum, event, gitu. Itu yang pertama, jadi ini sudah disepakati oleh semuanya. Kenapa sih kok harus 6 minggu gitu ya, karena memang tujuannya adalah untuk, memungkinkan adanya evaluasi yang lebih lanjut atau misalnya ada treatment, jadi dari hasil temuannya seperti apa, kemudian nanti treatment-nya seperti apa gitu ya, kalau dibutuhkan bisa dilakukan. Kemudian, ini terkait dengan, semua atletnya gitu yang mengikuti evaluasi itu harus ditanyakan terkait dengan beberapa, simptoms yang ada di sini, termasuk juga dengan heart tadi ya, murmur, kemudian Marfan syndrome, terus ada family history, terkait dengan cardiac conditions atau sudden death. Kemudian, nah terkait dengan tekanan darah juga ditanyakan di sini. Jadi kalau misalnya dia itu, tekanan darahnya untuk yang sistolik gitu ya, itu di bawah 160, kemudian diastoliknya itu di bawah 100, itu dia berarti aman. Jadi dia tidak tidak apa ya, tidak boleh dilarang ya, tidak dilarang untuk, berpartisipasi, kecuali kalau dia ada kondisi lain ya teman-teman yang kemudian lebih parah gitu, yang, bisa berakibat serius misalnya, itu kemudian, atlet juga yang dia punya asma, tapi dia well control, artinya dia tidak ada simptom apapun yang terlihat saat, pemeriksaan. Jadi tidak ada kayak tadi ya, tidak ada wheezing, tidak ada sesak nafas misalnya, itu diperbolehkan untuk, bertanding gitu ya. Jadi, meskipun dia punya asma, tapi kalau itu well control dan tidak ada simptom, yang muncul, nah itu berarti aman gitu. Kemudian yang terakhir tadi kan juga ada urine test dan blood test ya teman-teman, salah satu komponen dari PPI. Tapi sebetulnya screening menggunakan, tes darah maupun tes urin ini tidak recommended kalau atletnya
nggak ada simptom tertentu. Jadi kalau atletnya asimptomatik, maka sebetulnya tidak perlu dilakukan eh, apa urine test ataupun blood test gitu. Karena kan ya meskipun itu cuman tes ringan gitu ya mungkin ya teman-teman, tapi kan tetap saja untuk melakukan pemeriksaan itu bisa ada beberapa resiko ya yang mungkin terjadi juga. Jadi kalau memang dia asimptomatik ya sudah tidak perlu dilakukan apa namanya tes urine atau darah gitu. Jadi ini ada 5 ya, 5 rekomendasi yang sudah menjadi konsensus terkait dengan pelaksanaan PPI. Nah, ini adalah apa namanya formnya di sebelah kanan teman-teman bisa lihat formnya. Nanti mungkin ada beberapa juga yang saya em, ambil lebih detail ya. Kita akan lihat lebih detail. Jadi intinya yang di awal itu dia ada history taking atau anamnesis ya untuk biasanya dengan wawancara untuk metodenya, kemudian disusul dengan physical examination atau form yang untuk physical examination. Kalau yang di sebelah kanan ini semuanya history taking, ini bukan apa namanya yang dilakukan dengan wawancara gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman mungkin bisa, ini kan saya share ya, nanti bisa dibuka untuk linknya, untuk PDF-nya bisa dilihat juga sama teman-teman lebih detail. Nah, terkait dengan tadi history taking ya, jadi ketika kita menanyakan riwayat kesehatannya atlet, itu ada beberapa hal yang kita tanyakan, yang harus kita tanyakan ya. Jadi tadi terkait dengan kondisi kardiovaskular gitu, misalnya apakah ada hipertensi, kemudian ada murmur, atau apa namanya ada apa namanya suara dari apa dari irama jantung yang tidak normal gitu ya. Kemudian misalnya ada Kawasaki disease, misalnya terkait dengan peradangan pembuluh darah eh, dan gangguan kesehatan lain yang kaitan dengan kardiovaskular itu kita tanyakan, termasuk kalau ada pernah pingsan misalnya atau misalnya ada seizures atau pernah kejang-kejang ya itu juga ditanyakan di medical history. Lalu previous injuries, jadi kalau sebelumnya pernah ada injury, ini termasuk injury yang kaitannya dengan muskuloskeletal gitu ya. Kemudian apa namanya, terutama kalau parah ya, terutama kalau injury-nya itu membuat mereka tidak bisa ikut berkompetisi atau berlatih, nah itu harus ditanyakan lebih serius gitu. Jadi previous injuries termasuk bagaimana penanganannya gitu ya. Jadi apakah sudah ada mungkin fisioterapi atau treatmentnya seperti apa itu juga ditanyakan. Kemudian kita juga menanyakan apakah belakangan ini ada weight gain atau weight loss gitu ya. Jadi kita melihat bagaimana atlet itu persepsinya ya, bagaimana persepsi atlet terhadap berat badannya itu juga kita tanyakan di situ. Kemudian apakah sebelumnya ada heat related illness? Jadi ini terkait dengan apa namanya illness yang kaitannya dengan exposure terhadap ini ya panas yang berkepanjangan dan juga kondisi lembab panas dan lembab yang berkepanjangan tanpa adanya eh, fluid intake. Maaf ini saya kayaknya salah deh. Ini harusnya adequate fluid intake ya. Jadi ketika tubuh itu terekspos pada panas yang apa namanya yang berkepanjangan gitu ya dan juga lembab gitu. Nah, itu ada beberapa kondisi ya. Biasanya misalnya seperti heat cramps. Jadi kalau heat cramps itu apa namanya ototnya itu cramp gitu ya. Kemudian bisa juga heat exhaustion ini adalah level yang lebih lebih parahnya gitu ya. Kemudian kalau tidak tertangani lagi bisa sampai di heat stroke, nanti ada kejang dan lain sebagainya gitu. Jadi ini ditanyakan juga. Kemudian kalau ada infeksi yang baru, kemudian kemarin misalnya ketika masa COVID ya itu juga ditanyakan apakah ada terkena COVID atau bahkan kontak dengan apa namanya penderita COVID sebelumnya, misalnya itu juga ditanyakan di sini. Kemudian adanya gangguan fungsi pada organ-organ misalnya mata, kemudian termasuk juga testis, kemudian ginjal dan lain sebagainya itu juga ditanyakan. Kemudian khusus pada atlet perempuan gitu ya itu juga kita menanyakan riwayat menstruasinya seperti apa. Apakah dia siklusnya itu teratur gitu ya atau ada absence
menstruasi selama beberapa bulan, pokoknya itu harus ditanyakan juga, gitu. Lalu yang kedua adalah family medical history gitu. Jadi ini yang riwayat kesehatan keluarga itu juga ditanyakan tadi misalnya apakah ada kematian yang diakibatkan oleh tadi ya misalnya cardiac arrest dan lain sebagainya. Lalu kalau misalnya ada masalah kardiomyopatis atau jantung lemah yang memang dia itu genetis ya atau diwariskan gitu dari orang tuanya mungkin gitu ya kepada si atlet tersebut. Kemudian kalau misalnya pernah ada sinkopi, jadi misalnya ada pingsan dan lain sebagainya itu juga ditanyakan dan juga terkait dengan otot lemah gitu. Jadi ini kita tanyakan juga di keluarganya apakah ada yang pernah mengalami hal-hal di atas, gitu, hal tersebut gitu. Nah, kita juga mengambil data baseline ya, teman-teman. Jadi di setelah apa namanya, setelah yang tadi family medicine, kemudian family history, kemudian juga personal history-nya tadi, kita juga menanyakan untuk baseline data itu bisa seperti identitasnya, usia, jenis kelamin, kemudian type of sports-nya apa, lalu vital signs yang masuk di dalamnya, blood pressure, kemudian laju respirasi, kemudian denyut jantung, denyut nadi ya, kemudian temperatur atau suhu tubuh, itu kita bisa ambil juga. Nah, kemudian yang juga ada kaitannya dengan kita sebagai ahli gizi yang cukup berkaitan erat, itu ada komposisi tubuh. Jadi misalnya body mass index-nya berapa, kemudian waist circumference, uh, body fat, dan juga muscle mass. Gitu. Oke, oh ya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan di chat dulu nggak apa-apa, atau kalau misalnya mau menyampaikan langsung juga bisa raise hand nggak apa-apa ya, gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi kita lanjutkan dengan anamnesis. Jadi anamnesis itu kan adalah proses penggalian data ya, penggalian data terutama kaitannya dengan histori tadi. Jadi proses untuk kita mewawancara atlet gitu ya, untuk melengkapi formnya tadi atau untuk history taking gitu. Jadi sebetulnya medical history tadi, jadi kita menanyakan tentang riwayat kesehatannya atlet ataupun riwayat kesehatan keluarganya atlet itu bisa dibilang adalah bagian yang paling penting dalam health examination. Jadi sebetulnya kalau ditanyain apa sih yang paling penting gitu ya, itu bukan pada tes urin atau blood test gitu ya, atau physical examination-nya yang paling penting. Kenapa? Karena selalu ada anamnesis dulu di awal gitu ya, sebelum si atlet itu dia akan menjalani physical examinations atau bahkan tadi kalau otomatis itu kan malah nggak harus dilakukan untuk urine test ataupun blood test. Jadi memang anamnesis itu ibaratnya kayak filtering di awal gitu ya teman-teman. Jadi bagaimana kita apa namanya menggali gitu ya, menggali medical history atlet di awal sehingga nanti untuk examination-nya pun kita juga lebih targeted. Jadi kalau misalnya contoh ya, atletnya menyampaikan dia ada histori tertentu gitu ya terkait dengan fungsi organ tubuhnya, maka nanti ketika physical examination gitu kita sudah tahu nih, oh kalau atlet ini mengeluhkan ini gitu ya, mengeluhkan masalah yang tertentu gitu. Kemudian berarti ketika nanti dilakukan physical examination, maka di area organ itu gitu ya, mungkin akan lebih menyeluruh atau mungkin lebih istilahnya apa ya, lebih mendalam lagi gitu ya di area itu. Gitu. Jadi makanya kenapa medical history anamnesis itu penting sekali. Dan dia bahkan yang paling penting. Gitu. Jadi memang dari apa namanya datanya adalah dia bisa mendeteksi 75% dari masalah yang apa namanya yang ada di atlet gitu ya. Jadi memang dia sangat sangat penting ya tadi di awal untuk mendeteksi masalah kesehatan. Gitu. Kemudian anamnesis itu harus dilakukan secara structure dan sistematis, jadi terstruktur dan ada guideline-nya, biasanya ada formnya pasti. Kemudian dia melingkupi semua sistem tubuh, terutama mungkin ini ya yang paling terkait dengan atlet gitu. Lalu termasuk juga anamnesis terkait dengan behavior. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan kebiasaan atau habit ya seperti smoking
smoking, kemudian alkohol, kemudian kebiasaan tidurnya seperti apa, kualitas tidurnya bagaimana, kemudian anxiety level, kemudian penggunaan obat dan juga vitamin, suplemen dan vitamin ya itu juga anamnesis gitu. Meski kadang-kadang kita mikir ya, kalau atlet itu kan kayaknya mungkin nggak smoking, nggak ngerokok ya, atau nggak minum alkohol misalnya, tapi tetap kita harus menanyakan pertanyaan tersebut, gitu. Kemudian ya kita juga menanyakan mental health related condition, gitu. Nah, ini adalah, apa namanya, lebih detail ya, teman-teman kita melihat lebih detail tentang, apa saja sih yang harus kita screening gitu ya, ketika kita melihat ke berbagai organ tertentu. Jadi misalnya ketika kita, sedang melakukan pemeriksaan pada sistem kardiovaskular, itu, jadi memang, kebanyakan 85% dari kematian mendadak yang ada di atlet itu karena kaitannya dengan adanya abnormality pada, jantung, gitu. Jadi ada masalah ya pada jantung, misalnya ritmenya yang tidak teratur, atau misalnya ada masalah dengan otot jantung dan lain sebagainya. Jadi memang 85% dari kematian mendadak di atlet itu karena adanya masalah kardiak gitu ya atau jantung, gitu. Kemudian, memang angkanya kalau teman-teman lihat 1 dari 200.000 ya, tapi kan 1 itu pun tetap merupakan sebuah, apa namanya, sebuah hal yang tragis dan juga kita berarti bisa mengevaluasi ya, kalau sampai ada yang terjadi seperti ini, maka, mmm, apa namanya, antisipasi kita kurang bagus gitu, atau penanganan kita kurang bagus gitu. Nah, kalau dari American Heart Association, jadi dari AHA, itu merekomendasikan ada ini, jadi ada 14 elemen evaluasi yang terdiri dari 10 pertanyaan, terkait dengan histori ya atau riwayat dan juga ada 4 physical exam gitu. Jadi ini yang, kalau ini adalah ini beda ya dari PPI tadi. Jadi ini adalah pemeriksaan untuk, cardiovascular system yang direkomendasikan oleh American Heart Association. Lihat di sini untuk, karena memang ini adalah screening checklist gitu. Jadi, misalnya apakah dia ada chest pain, kemudian pernah ada sinkopi, dan lain sebagainya ya. Jadi ini nanti bisa di-tick yes or no, ini, berdasarkan wawancara. Nah, kalau yang di bawah physical examination, nah ini baru yang berdasarkan pemeriksaan fisik, gitu. Jadi tadi contohnya adalah heart murmur, kemudian apa nih, ada femoral pulsus dan lain sebagainya ya, itu ditanyakan, dilakukan pemeriksaan gitu. Itu kemudian, yang harus diperhatikan juga bahwa kalau misalnya membutuhkan, tes laboratorium atau imaging test, itu bisa dilakukan kalau ada prescription. Jadi kalau misalnya dari hasil kombinasi antara hasil wawancara dengan, physical examination-nya misalnya ternyata, oh ada kemungkinan, apa namanya, masalah tertentu gitu yang kemudian perlu dikonfirmasi dengan menggunakan, tes laboratorium atau imaging test, maka bisa dari dokter ya biasanya itu bisa mempreskripsikan, misalnya CT scan atau MRI dan lain sebagainya. Hmm, iya. Ini sedikit ya terkait dengan sudden cardiac arrest, jadi ini adalah masalah yang sangat sering terjadi ya pada atlet, ya bukan sangat sering terjadi, tapi yang, sangat sering menjadi penyebab atlet itu, meninggal secara mendadak gitu ya ketika mereka bertanding. Jadi, sudden cardiac arrest itu ketika tiba-tiba ya jantungnya tuh kayak berhenti aja memompah gitu. Jadi biasanya, ada stres fisik yang tinggi gitu ya, kemudian jantungnya berdebar-debar semakin kencang gitu ya, semakin cepat juga denyutnya, terus tiba-tiba, tidak mampu ya, jadi otot jantungnya tidak mampu lagi untuk memompa, kemudian berhenti secara mendadak, gitu. Jadi kalau misalnya sudah berhenti mendadak, maka ya, jantungnya nggak bisa memompa memompa darah ke seluruh bagian tubuh ya, sehingga ya otomatis oksigennya juga tidak bisa tersalurkan ke seluruh jaringan tubuh, jadinya ya
yang terjadi dia bisa collapse gitu ya. Kemudian kalau misalnya tidak tertolong gitu ya bisa jadinya bisa sudden cardiac death gitu. Terus jadi kalau di sebelah kanan ini teman-teman bisa melihat ya, ini adalah penyebabnya. Jadi dari sudden cardiac arrest itu yang sering terjadi di atlet di US American itu memang kebanyakan disebabkan oleh cardiomyopathy. Jadi penyebab utamanya ya, itu adalah cardiomyopathy. Lalu bagaimana strateginya gitu ya teman-teman, karena memang ini adalah karena memang ketika ada satu aja kejadian SCD, maka kita harus mengevaluasi sebetulnya gitu ya ke semua aspek lah gitu. Jadi strateginya yang pertama tentu kita harus memastikan akurasi dari PPI-nya. Jadi kita harus melakukan tadi pre-participatory eee, examination secara akurat gitu ya, memastikan anamnesisnya itu juga menyeluruh atau mendalam, eee, history taking-nya juga bagus, kemudian physical examination-nya juga secara akurat dan lain sebagainya. Jadi memastikan bahwa PPI-nya itu sudah berjalan dengan baik gitu ya, secara optimal. Gitu. Kemudian yang kedua itu juga sangat diperlukan adanya, cardiopulmonary resuscitation atau defibrillator. Jadi kalau teman-teman di kampus kan kita juga punya ya, gitu. Jadi ada alatnya juga kalau di kampus kita juga punya. Nah, termasuk juga ketika di, apa namanya, di tempat latihan ya, tempat latihan olahraga atau bahkan di, tempat bertanding ya, itu seharusnya itu juga dilengkapi dengan, alat tersebut. Gitu, dan itu harus dipastikan dia berfungsi dengan baik, kemudian juga ada personel yang bisa mengoperasikannya, gitu. Kemudian juga bisa, disediakan juga yang namanya ECMO, gitu ya. Jadi ini kalau misalnya ada yang mengalami cardiac arrest tadi, kemudian bisa membantu, sementara gitu ya, sambil menunggu mungkin ambulannya datang misalnya gitu ya, kita bisa menggunakan alat ECMO ini untuk, penyelamatan, awal gitu ya, penanganan awal. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah edukasi untuk seluruh atlet dan juga supporting staff-nya bahwa, masalah ini tuh penting gitu ya, dan bahkan seharusnya semua orang itu bisa apa ya, melakukan resusitasi ya, teman-teman ketika mendadak emergency gitu, misalnya di lapangan ada atlet yang kemudian mengalami, apa namanya, cardiac arrest gitu ya, semua orang tuh bisa melakukan resusitasi sederhana gitu, atau basic life support ya, teman-teman mungkin juga sudah pernah mendengar itu saya rasa, itu sebetulnya perlu sekali dilakukan training kepada seluruh atletnya, kemudian seluruh stafnya juga. Karena memang, olahraga itu adalah salah satu, kegiatan juga tadi ya yang memicu, yang membutuhkan performa jantung, yang meningkatkan kinerja jantung juga, sehingga memang sangat diperlukan. Tuh. Kemudian yang kedua terkait dengan, respiratory system. Jadi sebetulnya kalau misalnya ada masalah terkait dengan pernafasan, itu sebetulnya biasanya asimptomatik ketika istirahat. Jadi kalau dia lagi duduk istirahat aja, itu sebenarnya nggak kelihatan kayak dia itu ada masalah respiratory, gitu. Namun nanti ketika dia kemudian berlatih atau dia bertanding, nah itu baru tuh muncul masalahnya gitu. Makanya memang, apa namanya, pemeriksaannya jadi penting sekali ya, screening-nya di awal yang kaitannya berhubungan dengan masalah respirator itu apa saja, itu perlu dilakukan screening di awal memang. Kemudian yang perlu tadi ya diperhatikan adalah atlet yang memiliki asma, gitu. Jadi kalau misalnya dia memang ada simptom untuk, asma gitu, dan dia butuh treatment, ya memang dia pasti harus selalu membawa yang namanya relievers ini ya, teman-teman gitu. Jadi, harus sedia, alat tersebut sehingga kalau misalnya nanti, ketika exercise itu kan ada peningkatan, ini ya, kerja respiratory system juga ya, gitu. Sehingga jika dibutuhkan nanti bisa sudah langsung sedia, gitu. Jadi biasanya memang memerlukan, relievers ini. Ini adalah, beberapa sign and symptoms-nya teman-teman ketika seseorang itu memiliki masalah respiratory system. Jadi misalnya batuk, kemudian dadanya terasa sesak gitu ya, sesak nafas, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah, beberapa sign and symptoms yang bisa kita lihat ketika seseorang itu sedang latihan atau bertanding. Oke.
Kemudian ini untuk neurologi, jadi ini juga sangat penting ya terkait dengan kesadaran, kemudian apakah pernah ada cedera terkait dengan apa namanya sistem saraf, itu juga harus tanyakan. Ini adalah pertanyaannya teman-teman yang berkaitan dengan fungsi neurologi, jadi apakah pernah ada cedera kepala, kemudian pernah tidak sadar atau pingsan gitu ya, kemudian pernah ada kejang dan lain sebagainya. Nah, ini juga merupakan pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan untuk menggali history taking yang kaitannya dengan sistem neurologi. Oke, mungkin saya lanjut saja. Nah, ini adalah tadi kan, di edisi yang terbaru itu sudah ada ya, terkait dengan mental health dan juga body image. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti, kecemasan terhadap berat badannya gitu ya, bagaimana kita melihat persepsi atlet tersebut ya, terhadap berat badannya, gitu. Kemudian, apakah misalnya, pernah gitu ya, dia misalnya mendapatkan rekomendasi untuk, menurunkan berat badan misalnya, atau meningkatkan berat badan seperti itu, atau pernah ada upaya untuk itu misal gitu ya. Kemudian apakah ada special diet yang dilakukan atau dia ada food avoidance, jadi misalnya dia menghindari beberapa jenis makanan atau food groups, itu juga kita tanyakan. Kemudian terkait dengan eating disorder. Kemudian yang di bawah ya, di bawah ini itu yang kaitannya dengan mental health, teman-teman. Jadi kita menanyakan juga apakah dia ada riwayat pernah merasakan nervous, anxious gitu ya. Kemudian dia mempunyai kecemasan yang susah untuk dikendalikan atau berhenti atau dihentikan gitu ya. Kemudian dia tidak ada interest untuk melakukan hobi atau apa namanya hal-hal yang membuat dia refreshing gitu ya biasanya. Kemudian dia merasakan feeling down, kemudian depressed dan hopeless. Jadi ini kita tanyakan juga kepada atlet untuk screening kaitannya dengan mental health, gitu. Oh ya, sebetulnya kalau untuk yang pada atlet ya teman-teman, jadi ini sebetulnya bisa juga dilakukan screening ini pada semua orang, termasuk juga pada kami pun di Gizi juga melakukan screening ini juga, atau mungkin di UGM juga pernah ya, Dek, ya. Mungkin teman-teman pernah juga mengisi kuesioner kita dengan mental health ya. Jadi ini memang tidak khusus untuk atlet, tapi kita memang ada atlet pun bisa digunakan untuk screening masalah mental health. Saya izin charge dulu ya, Dek ya. Bentar. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi ini adalah apa namanya kelanjutannya. Jadi dalam form tersebut juga ada pertanyaan-pertanyaan yang khusus ditanyakan pada atlet perempuan. Em, jadi di sini kita menyebutnya adalah female athlete riot gitu ya. Meskipun term ini sebetulnya sekarang sudah tidak digunakan lagi secara konsensus ya. Kita menggunakannya namanya REDS atau Relative Deficiency Energy in Sports gitu. Jadi kita menggunakan term itu sekarang. Namun kalau kita lihat apa namanya masalah female athlete ini, dia melingkupi 3 hal ya teman-teman yang sebetulnya saling berkaitan juga. Jadi yang pertama itu katanya dengan eating behavior-nya atau perilaku makan. Jadi memang biasanya pada beberapa atlet itu, atlet perempuan ya, itu ada yang mengalami eating disorder. Jadi sehingga nanti akan terjadi yang namanya energy deficiency ya dari situ. Kemudian itu juga terkait dengan kondisi amenorrhea. Jadi amenorrhea itu masalah terkait dengan siklus menstruasi, teman-teman. Jadi dari defisit energi tadi kemudian menyebabkan siklus menstruasi yang tidak teratur gitu ya, yang tidak normal.
Dan, nanti kalau itu terjadi secara berkepanjangan gitu, efeknya adalah efek osteoporosis. Jadi, apa namanya, pengeroposan tulang gitu ya. Karena tadi, apa namanya, asupan energinya rendah, kemudian ada gangguan, juga terkait dengan hormon-hormon reproduksi yang itu juga terkait dengan hormon-hormon untuk ini memang pertanyaannya khusus untuk, females gitu, pertanyaannya misalnya, apakah sudah pernah menstruasi itu yang pertama, gitu ya. Jadi ditanyakan sudah menstruasi atau belum, karena pada atlet itu terutama mungkin atlet yang dia berlatih dengan, di level yang sudah profesional ya, atau sudah sering berkompetisi gitu ya, sangat memungkinkan kita menemui atlet yang dia usianya sudah 17 tahun gitu ya, 18 tahun, tapi dia belum pernah menstruasi. Itu bisa kita menemukan seperti itu. Atau misalnya dia sudah pernah menstruasi gitu ya, tapi, nggak teratur gitu. Jadi misalnya 3 bulan dia nggak mens gitu ya, atau 2 bulan tidak menstruasi lagi misalnya. Jadi, hal-hal yang, eee, kita bisa menemui itu di atlet-atlet yang perempuan, gitu. Kemudian usia ketika dia pertama kali menstruasi juga kita tanyakan, karena kaitannya tadi ya, normalnya itu sebetulnya sebelum 15 tahun, itu harusnya sudah menstruasi yang pertama, gitu. Kemudian kita menanyakan, terakhir menstruasi kapan, jadi kita bisa melihat ya, kalau apakah jaraknya itu, siklusnya itu kan normalnya itu kan, sampai 35 hari ya. 21 sampai 35 hari. Nah, kalau misalnya lebih dari dia bilang ya terakhir 2 bulan yang lalu, artinya sudah ada, apa namanya, siklus menstruasinya tidak teratur di situ. Jadi sudah ada masalah di situ, gitu. Kemudian, berapa kali menstruasi dalam 12 bulan terakhir atau setahun terakhir. Jadi kita bisa melihat ya, kalau misalnya dia bilang, "Oh cuman 3 kali," berarti, ibaratnya dia 4 bulan sekali kan gitu dia menstruasi. Nah itu juga merupakan sebuah masalah, gitu. Terutama yang perlu kita perhatikan juga adalah pada atlet-atlet yang dia, memang, cabang olahraganya itu menekankan, estetika ya teman-teman. Jadi kemudian juga, badan yang lean gitu ya, atau yang kurus gitu. Misalnya seperti pelari maraton itu kan biasanya badannya kan memang mereka memang, aim untuk punya badan yang sangat sangat enteng gitu ya, supaya memang dia ketika maraton tuh lebih lebih enak, lebih cepat. Kemudian sprinter, kemudian atlet atlet gimnastik ya, kaitannya dengan karena mereka kan dinilai juga estetikanya seperti apa. Jadi atlet gimnastik itu juga rentan mengalami hal ini. Kemudian, martial art misalnya contohnya seperti atlet yang dia bertandingnya itu dikategorikan atau diklasifikasikan berdasarkan berat badan. Jadi kan ada misalnya taekwondo ya, itu kan ada tuh yang kelas beratnya berapa gitu kan. Nah itu biasanya, eee, apa namanya, ada juga resiko-resiko mereka kemudian menurunkan berat badan, tapi dengan cara-cara yang tidak sehat misalnya, gitu. Oke. Oke, mungkin ini sedikit juga saya sampaikan, kebetulan ini adalah, area of interest riset saya gitu, jadi saya mau menyampaikan sedikit. Mmm, jadi kalau pada atlet putri gitu ya, memang pertama dia ada high volume of training ya. Jadi secara secara, aktivitas fisik atau secara, olahraganya itu dia tinggi, aktivitasnya tinggi, kemudian itu menurunkan, body fat-nya atau apa, massa lemak tubuhnya. Nah, di sini diperparah juga dengan adanya masalah body image. Jadi misalnya seperti dia pengen menguruskan badan, dia merasa gemuk gitu ya, atau tidak puas dengan bentuk tubuhnya misal gitu ya, kemudian dia akan cenderung lagi untuk membatasi intake-nya. Jadi, apa namanya, intake-nya dia pun rendah, sehingga ini juga memperparah ya, memperparah, apa namanya, kondisinya selain olahraganya dia juga sudah berat gitu, kemudian itu bisa mengganggu, hormonal terutama kaitannya dengan, hormon reproduksi, kemudian ya berlanjut ya, berakibat pada, siklus menstruasi tadi yang tidak normal, kemudian osteoporosis dan juga resiko cederanya juga akan meningkat gitu. Tuh. Nah, oke, jadi tadi itu kan kita sudah membahas tentang ini ya, teman-teman pemeriksaannya seperti apa gitu ya. Jadi,
apa saja yang ditanyakan tadi ya dalam history taking, kemudian physical examination-nya apa saja. Nah, kemudian kita masuk ke yang terakhir adalah bagaimana kita mereview hasilnya, gitu. Jadi ini adalah beberapa, apa namanya, hasil yang perlu kita perhatikan gitu ya. Misalnya kalau terkait dengan pemeriksaan kardiak, ini adalah kondisi-kondisi yang menjadi concern gitu. Misalnya ada sinkopi gitu ya, atau dia misalnya dizziness, pusing, dan lain sebagainya, itu adalah kata-kata atau kondisi-kondisi yang harus menjadi perhatian kita lebih lebih lagi di situ. Kemudian kaitannya dengan respiratory gitu ya, juga ada masalah-masalah yang harus, apa namanya, harus kita perhatikan di sini, neurologi. Jadi setiap, area pemeriksaan tadi gitu ya, itu ada, kondisi yang memang ditetapkan sebagai, kondisi yang harus apa, dipertimbangkan ya untuk apakah dia nanti boleh bertanding atau tidak, gitu. Termasuk di sini juga ada komponen psikiatrik ya, gitu. Jadi kaitannya dengan symptoms yang terkait dengan depresi, kemudian mood disorder dan lain sebagainya itu juga, kita, review gitu hasilnya. Itu kemudian nah ini hasil dari PPI. Jadi tadi kalau kita menggunakan, apa namanya, instrumen PPI gitu ya, itu di akhir hasilnya itu kita bisa memberikan rekomendasi. Gitu. Jadi, siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasinya gitu ya, yaitu adalah primary care provider-nya, gitu. Jadi siapa yang memang dia itu menjadi penanggung jawab ya untuk kaitannya dengan medical, condition atlet, pemeriksaan medisnya gitu. Biasanya sih akan, dokternya ya atau, ya, sih akan dokternya gitu. Gitu. Nah, jadi setelah examination tadi gitu ya, dokternya tadi bisa, memutuskan gitu dari hasil pemeriksaannya, bisa memberikan rekomendasi yang berikut ya. Yang pertama, itu dia medically eligible untuk, berolahraga tanpa restrictions. Jadi dia benar-benar, sehat gitu ya, optimal, kesehatannya optimal, jadi tanpa ada restriksi apapun. Kemudian rekomendasi yang kedua, itu memang dia bisa berlatih atau berolahraga tanpa restriction, tapi misalnya ada hasil-hasil yang perlu dikonfirmasi atau yang perlu dievaluasi. Jadi misalnya tadi kan kenapa makanya, PPI kan dilakukan 6 minggu ya sebelumnya, jadi, kita bisa memberikan rekomendasi ini, gitu. Misalnya tapi nanti, 2 minggu lagi atau 4 minggu lagi misalnya perlu evaluasi lagi gitu terkait dengan, hasil yang menjadi concern tadi misal, gitu. Kemudian, apa namanya, rekomendasi yang ketiga itu dia eligible, tapi pada olahraga tertentu, gitu gitu. Jadi misalnya, oh kalau misalnya ternyata dia ada masalah tertentu gitu ya, apa sih olahraga yang dia itu sangat tidak eligible gitu ya, itu juga bisa. Jadi kita bisa memberikan rekomendasi olahraganya apa gitu yang, bisa atau aman dilakukan, gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah dia not medical eligible, jadi tidak, tidak eligible untuk melakukan olahraga, itu tapi memang perlu further evaluation. Jadi seperti yang tadi ya, jadi kalau tadi kan ada tuh yang dia boleh berolahraga tanpa restriction, tapi perlu evaluasi lebih lanjut. Nah ini juga, jadi saat ini misalnya dia non medically eligible, tapi nanti perlu evaluasi lebih lanjut, beberapa minggu lagi, misalnya beberapa bulan lagi, misalnya gitu. Kemudian yang terakhir, ya ini kalau misalnya ternyata memang dia not medically eligible for any sports. Nah, itu biasanya kalau misalnya ada masalah-masalah terkait dengan jantung yang, penting, yang apa ya, yang sangat krusial ya, misalnya kayak tadi ada Marfan syndrome gitu ya, itu masalah-masalah seperti itu tuh bisa membuat atlet tuh benar-benar tidak medically eligible, gitu. Gitu. Jadi, ini adalah form eligibility-nya gitu ya yang kemudian kita apa ya, kita serahkan ke atlet ya sebagai hasil dari analisis, semua pemeriksaan, kemudian rekomendasi kita apa. Oke. Kemudian nah, dalam melaksanakan, pemeriksaan ini teman-teman memang sangat dibutuhkan adanya interprofessional team based approach.
Jadi pada akhirnya memang mungkin sama juga ya dengan setting di rumah sakit gitu ya teman-teman, bahwa interprofesional itu sangat penting. Jadi adanya kerjasama antara dokter, kalau di atlet ya berarti dokter, kemudian pelatihnya, kemudian, ahli gizi dan lain dan tim lainnya itu memang sangat penting dilakukan interprofesional team based approach. Kemudian biasanya untuk PPI itu nanti akan setting-nya tuh dengan ada beberapa stations ya, teman-teman. Jadi misalnya ini stations untuk pemeriksaan, kardio, kemudian untuk pemeriksaan yang lainnya. Jadi ada beberapa stations gitu. Kemudian, primary care clinicians ini biasanya yang bertanggung jawab gitu ya, ada physician, kemudian asisten, kemudian perawat, lalu, farmasis juga bisa berperan dalam, mmm, apa namanya, health, dari examinations ini gitu ya. Dia bisa sebagai edukator atau meng-assist, tim gitu ya untuk me-review terutama terkait dengan penggunaan obat, suplemen gitu ya pada atlet kan sering ya mereka menggunakan suplemen. Nah itu, farmasis bisa berperan di situ untuk menjadi edukator atau ya mereview ya penggunaannya apa saja, penggunaan obat apa saja yang ada di atletnya. Kemudian ini perannya nurses ya, perannya seorang perawat itu bisa history taking, vital signs, dan lain sebagainya. Kemudian, nah, sport dietitian di sini bisa apa namanya, berperan dalam, khususnya terkait dengan status gizi ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia atlet masih muda, kita pakai growth chart, kemudian BMI data, lalu juga, collect data antropometri dan juga history, dietnya seperti apa. Jadi ini adalah, team based ya, approach untuk melakukan PPI ini. Nah, ini adalah beberapa hal, mungkin teman-teman tadi kan kita sudah membahas ya, ini kan memang di, yang semacam PJ-nya itu adalah dari dokter gitu ya. Nah teman-teman sebagai sport dietitian nantinya gitu ya, tentu kita bisa berperan dalam ketika hasilnya sudah masuk gitu ya, itu ya teman-teman bisa apa namanya, membuat intervensi gizi yang tepat gitu ya, kemudian membantu untuk prevent condition yang bisa menyebabkan injury. Jadi kalau misalnya, oh ada atlet yang dia punya injury tertentu atau ada kondisi tertentu gitu ya, kemudian teman-teman sebagai sport dietitian bisa, memberikan intervensi seperti apa. Atau misalnya tadi hasil dari, blood test-nya misalnya ada yang tinggi kolesterol atau, asam urat dan lain sebagainya misalnya tinggi, nah teman-teman bisa, mmm, berperan di situ. Kemudian memastikan bahwa atlet itu mendapatkan hidrasi yang cukup, ini kaitannya dengan tadi ya yang heat related illness tadi, yang heat stroke, kemudian, apa tadi, heat cramps dan lain sebagainya tadi. Selain hidrasi cairan juga hiponatremia, jadi terkait dengan natrium karena memang elektrolit juga harus diganti ya, gitu. Selain cairan, tapi juga, natrium itu juga perlu diganti juga. Kemudian hipoglikemia tentu ya, jadi, memastikan bahwa atlet itu sebelum berlatih, sebelum bertanding, itu dia tercukupi dulu, secara glikemiknya bagus gitu ya, tidak hipoglikemia. Kemudian tadi saya sampaikan ada namanya REDS, Relative Energy Deficiency in Sports. Jadi ini bisa terjadi pada atlet perempuan maupun laki-laki, jadi sebetulnya sama aja ya, teman-teman perempuan dan laki-laki itu juga mereka, banyak juga kasusnya yang mengalami REDS gitu. Jadi perlunya ada balance untuk energy intake dan expenditure. Lalu juga teman-teman bisa mengedukasi terkait dengan body image dan eating disorder. Gitu. Jadi, mmm, ini adalah area-area di mana teman-teman bisa berperan ya sebagai sport dietitians, gitu. Oke, saya rasa itu dari saya, teman-teman, untuk materi yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Mmm, saya persilahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya, kita masih ada sedikit waktu. Semoga teman-teman nggak ngantuk ya, karena udah siang-siang. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, teman-teman?
Oke, ya, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, semoga memang teman-teman juga, paham ya. Memang tadi kalau kita lihat komponennya memang banyak yang lebih ke area medis ya, atau ke dokter atau perawat, tapi memang, mmm, ada komponen-komponen di dalam pemeriksaan itu yang sangat erat kaitannya dengan, gizi, gitu ya, dengan peran teman-teman sebagai ahli gizi. Jadi tetap meskipun tadi itu pemeriksaan kesehatan yang apa namanya, yang diketuai ya, atau PJ-nya adalah dokter, tapi teman-teman juga tetap harus paham komponennya apa saja, kemudian terutama nanti kalau udah ada hasilnya seperti apa, itu juga harus bisa berperan untuk merumuskan, intervensi gizinya, misalnya apa yang tepat untuk atlet tersebut, gitu. Oke, ya, kalau misalnya memang sudah cukup, tidak ada yang ditanyakan, bisa kita akhiri untuk kuliah pada sore hari ini ya, teman. Terima kasih banyak sudah hadir, sudah menyimak kuliahnya. Semoga tadi yang sedikit saya share itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Terima kasih Bu Ica.